bertemu kembali di hari Sabat ini. Kita memuji, menyembah dan mengenalkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh Kak Putri. Ya, betul. Oke, adik-adik, kita mau satu dalam doa semuanya. Sikap berdoa, angkat tangannya, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Bapak Yahweh Elohim dalam Tuhan Yesus Hamasya, terima kasih Bapak, kami ucap syukur karena kebaikan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur juga Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan baik dan lancar, supaya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Hamasya kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapa yang siap memuji Tuhan? Saya. Semuanya bangkit berdiri ya. Yuk kita puji Tuhan. Hari ini harinya Yesus, harinya Yesus. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Yesus, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Yesus. Hari Senin, hari Selasa, harinya Yesus, harinya Yesus. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Yesus, harinya Yesus. Hari Jumat, harinya Yesus. Hari Sabtu, harinya Yesus. Hari Minggu, semua hari-harinya Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi dari langit, dalam dari lautan luas, dari samudra. Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi dari langit, dalam dari lautan luas, dari samudra. Oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Semua siapkan hatinya, angkat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya dalam Tuhan Yesus Masih ya. Oke, baik, jadi pada hari ini Kak Aldi mau membawakan firman Tuhan kembali. Nah, khotbah pada sahabat hari ini cukup menarik karena bercerita tentang Petrus adik-adik gitu ya. Oke, sebelum Kak Aldi mulai, kita mau doa dulu untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, mari kita satu dalam doa. Aba Yahweh Elohim, B'Shem Yeshua Mashiach, Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah melindungi kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kami dengan keadaan baik, Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Bapak Yahweh Elohim, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau pimpin hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat fokus, untuk kami bisa belajar dari tokoh-tokoh yang akan diajarkan oleh kakak-kakak sekolah sahabat. Terima kasih Aba Yahweh Elohim, B'Shem Yeshua Mashiach, haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik, jadi Kak Aldi tadi udah sampaikan ya. Jadi pada hari ini Kak Aldi akan memberi sharingkan firman tentang satu tokoh namanya Petrus gitu ya. Sebenarnya dalam cerita Kak Aldi ini tidak hanya Petrus, tapi ada murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang ada di dalam perahu. Wah, kalau di perahu berarti ceritanya apa nih Kak? Wah, ini seru banget. Nah, sebelum Kak Aldi melanjutin, kamu bisa buka di firman Tuhan ya, di Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Oke. Kali tungguin, kalian bisa sambil buka ya. Jadi judulnya adalah Yeshua berjalan di atas air. Oke. Sambil kali bacain ya. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika sudah malam ia sendirian di situ. Ya, ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan dia mengampingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu gitu. Jadi dikiranya Tuhan Yesus itu hantu nih adik-adik gitu ya. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab, ya Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi Petrus gak percaya itu Tuhan Yesus. Lalu Petrus bilang, kalau misalnya itu Tuhan Yesus, suruhlah aku untuk berjalan di atas air untuk nyamperin Tuhan Yesus gitu ya. Lalu kata Tuhan apa? Marilah kemari datang kepada aku gitu ya. Nah, pada saat Petrus turun dari perahu berjalan di atas air, tapi pada saat dia turun dia ngerasain tuh tiupan angin ya. Jadi dia mulai takut tuh Petrus. Jadi pada saat dia berjalan di atas air, kok saya bisa nih berjalan di atas air gitu ya. Tapi pada saat Petrus merasakan ada angin, takutlah dia dan mulai tenggelam gitu. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku, ayat 30. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memengadanya dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang ya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah Tuhan Yesus dan berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Elohim. Nah, jadi yang kali mau angkat adalah pada saat Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, Tuhan Yesus sebenarnya membiarkan murid-murid Tuhan untuk pergi duluan untuk naik perahu adik-adik. Nah, ini poin penting yang ada di sini adalah Tuhan Yesus di segala apapun tindakannya, Tuhan Yesus selalu
berdoa. Ya, perhatiin nih. Tuhan Yesus ke bukit untuk apa? Untuk berdoa. Jadi pertama kali adalah mengandalkan Tuhan dulu. Berdoa kepada Tuhan gitu ya. Baru nanti dia akan beraktivitas kembali. Nah, kalau misalnya dari cerita tadi, siapa sih yang kita adik-adik sama Kaldi pasti mengalami ketakutan gitu ya. Siapa di antara kita yang nggak pernah ngerasain takut? Gitu. Siapa di antara kita yang nggak pernah ragu-ragu? Ya, siapa di antara kita yang nggak pernah punya masalah? Pasti semua punya masalah. Pasti semua pernah ragu-ragu. Pasti semua pernah takut. Ya, contohnya misalnya gini, misalnya adik-adik ya, mau menghadapi ujian, walaupun adik-adik udah belajar, walaupun adik-adik udah berdoa, tapi pasti ada sedikit perasaan takut. Aduh, takut gagal nih. Aduh, takut dapat nilainya jelek nih, gitu ya. Lalu misalnya pada saat kita misal flu gitu ya, pasti pada saat misalnya kamu ke dokter dan pada saat kamu udah beriman, terus dokter misalnya bilang kamu harus minum obat, pasti kamu ada ketakutan, pasti minta didoain, benar nggak? Ya kan? Jadi pasti ada perasaan takut tuh. Nah, itu yang dihadapin sama ini nih, sama Petrus dan murid-murid yang lain. Jadi saat menghadapi badai hebat di laut, pada saat mereka terombang-ambing karena cuaca, mereka tuh di dalam hati, Tuhan tolong Tuhan, pasti mereka berteriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mereka takut tenggelam di dalam laut. Nah, contohnya misalnya gini, Kaldi pernah kejadian ya adik-adik. Jadi Kaldi waktu itu pernah naik pesawat terbang dari Jakarta ke Yogyakarta ya. Pada saat di dalam perjalanan pesawatnya Kaldi itu tiba-tiba ada suara dengung keras banget. Gitu. Ini apa? Kaldi panik kan. Terus pada saat di pesawat tuh oksigennya turun adik-adik. Jadi Kaldi langsung masang ke oksigen ini. Itu takut banget gitu. Walaupun waktu pergi itu doa ya, di dalam waktu mau naik pesawatnya mau naik Kaldi doa. Terus kali juga terus baca firman Tuhan, tapi pada kondisi itu takutnya setengah ampun, takut teriak Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong gitu. Nah, setiap kejadian di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita ada perasaan takut ya adik-adik ya. Nah, ini pelajaran untuk kita. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu adalah peristiwa pada saat Tuhan Yesus membuat mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang ya, yang cerita yang sebelumnya mungkin adik-adik udah pernah dengar. Nah, setelah Yesus melayani orang banyak, memberikan kesembuhan, mengadakan mukjizat, Yesus menyuruh semua orang murid-muridnya untuk pergi duluan. Nah, kemudian Tuhan Yesus tadi berdoa ke bukit gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu intinya adalah membangun hubungan intim dulu nih dengan Bapaknya dalam doa. Jadi Yesus aja, Yesus aja sebagai Tuhan aja, dia tetap setia berdoa gitu. Jadi bagaimana kita? Jadi kita harus terus setia gitu, dengan berdoa mengandalkan Tuhan gitu ya. Jadi pada saat kita ada badai datang gitu, ada masalah datang, berarti apa yang harus dilakukan adik-adik adalah berdoa gitulah. Jadi doa itu adalah kita berserah, kita berharap kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Jadi jadikanlah doa itu jadi kuncinya adik-adik, kunci untuk memperoleh kekuatan, kunci untuk memperoleh ketenangan hidup gitu ya. Oke. Nah, lalu pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air, sebenarnya Tuhan Yesus tuh ingin melihat imannya para murid gitu. Jadi dia pengen melihat dalam semalaman itu bagaimana para murid Tuhan Yesus masih mengatasi permasalahan yang ada di dalam perahu itu ketika tidak ada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tuh mulai membiasakan diri untuk gimana kalau misalnya nggak ada saya di situ ya gitu. Sama dengan kita sekarang nih, kita nggak melihat Tuhan Yesus di sekitar kita, tapi kita tetap percaya nggak sih? Kita tetap beriman nggak sih kepada Tuhan Yesus Masih ya? Kalau masalah itu datang, nah ini yang diuji nih. Jadi murid-murid Tuhan Yesus Masih itu Petrus dan teman-teman itu lagi diuji sama Tuhan Yesus Masih. Nah,
Tuhan pernah bilang, Tuhan tidak akan memberikan permasalahan di luar dari kekuatan kita. Nah, pada saat perahu itu udah mulai goyang banget adik-adik, baru Tuhan Yesus masih apa? Memunculkan diri, gitu ya. Jadi ini kalau misalnya dilihat dari permasalahan kita adik-adik ya, pada saat kita punya masalah, terus kita doa, Tuhan tuh akan datang tepat pada waktunya. Percaya deh. Jadi kalau misalnya merasa adik-adik, aduh Tuhan, masalah ini berat banget gitu, tetap setia, tetap andalkan Tuhan. Nanti Tuhan akan datang kepada kamu indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan buat adik-adik happy lagi dengan waktu yang tepat, gitu ya. Misalnya pada saat adik-adik udah belajar sungguh-sungguh nih, terus ujian, terus pada saat ujian, aduh ada soal yang susah banget nih gitu. Terus adik-adik kan pasti kan merenung dulu nih, doa aja mungkin ya dalam hati, Tuhan tolong buka jalan gitu. Mungkin Tuhan akan pada saat itu tidak mungkin ya. Pada saat itu yakinlah Tuhan pasti akan bilang, kamu mungkin tiba-tiba akan ingat, oh iya ini yang mungkin jawabannya gitu. Itu hal yang kecil yang Tuhan kasih ke kamu, mungkin kamu nggak terduga gitu ya. Atau misalnya pada saat kalau misalnya sekolah kan mungkin ada bayaran sekolah ya, iuran sekolah. Nah mungkin pada saat beberapa bulan kamu nggak bisa bayar uang sekolah, tapi jangan khawatir, tetap doa aja, doain papa mama, doain papa, doain mama yang sedang bekerja. Tuhan berkati orang tuaku supaya orang tuaku bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Pasti sebelum jatuh tempo untuk pembayarannya, pasti Tuhan akan kasih, gitu ya. Nggak hanya itu. Misalnya pada saat kamu demam, misalnya kamu flu gitu ya, terus kamu mau ada acara misalnya 2 hari lagi, doa sama Tuhan deh, Tuhan sembuhkan penyakitku, Engkau sembuhkan flu, Engkau sembuhkan batuk aku. Pasti beberapa hari kemudian pasti kamu akan sembuh. Contoh misalnya Kak Aldi, misalnya Kak Aldi ini lagi bekerja gitu ya, dari pagi sampai malam, badannya capek banget gitu ya. Terus pada saat malam itu Kak Aldi doa, ini hal simpel, Kak Aldi doa, Tuhan, Engkau terima kasih, bersyukur sepanjang hari ini Kau sertai, Engkau pulihkan semua letihku, Engkau gantikan besok pagi bangun dengan kekuatan yang baru, kekuatan yang baik, kesehatan yang baik. Pada saat Kaldi doa itu, besok paginya Kaldi kerja lagi, langsung badannya semangat lagi gitu ya. Nah itu beda nih kalau misalnya kamu berdoa malam-malam dengan kerendahan hati, berdoa minta sama Tuhan, percaya ada iman, besok tuh kalau misalnya Tuhan kasih kesembuhan mukjizat langsung dikasih. Nah, jadi ini nih yang kalian dapat dari firman ini adalah Tuhan Yesus Hamasiah itu sebagai penolong dan pelindung. Jadi Tuhan itu tidak akan memberikan kepadamu masalah yang di luar kemampuanmu, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar di saat yang tepat, gitu, di saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah ini kita belajar dari firman kali ini bahwa yang pertama, kalau misalnya ada masalah yang dihadapi, yang pertama adalah berdoa dulu, benar nggak? Jadi utamakan berdoa dulu di setiap aktivitas yang kamu ingin lakukan, ya. Yang kedua, pada saat sudah berdoa, pada saat ada masalah, jangan khawatir, tetap kamu merendahkan hatimu dan kamu berdoa sama Tuhan, berdoa lagi. Gitu ya. Dan ketiga, percaya aja Tuhan Yesus Masih akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Itu aja. Jadi khotbah minggu hari ini, khotbah Sabat hari ini adalah Tuhan Yesus Masih adalah sebagai penolong dan pelindung untuk kita semua. Amin. Itu aja khotbah dari Aldi. Mari kita satu dalam doa untuk firman yang kali sharing pada hari ini.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada firman hari ini kami belajar Tuhan untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Masih sebagai penolong dan pelindung kami di setiap kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan Yesus Masih di setiap kehidupan kami. Kami panjatkan syukur kepadamu, hormat puja hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Aba Yahweh Elohim, Bishim Yesus Masih, haleluya, amin. Berkati adik-adik. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus Hamasi ya. Tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua. Dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba, Afitoda Rabba, Afi Seba Sa